Halo, selamat malam semuanya. Ya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk berbincang-bincang dengan salah satu figur publik ya yang sungguh sangat sudah tidak asing lagi bagi kita semua hari ini tentunya ya. Kita sapa dulu di sini ada Kevin, Oka, Steven, Suyatno, Cenriki. Oh, ramai sekali ya. Banyak sekali nih yang hadir. Dan hari ini suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kita semua karena hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau yang merupakan legislator, yang merupakan anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus Ketua Umum Gema Budi ya, dan sangat aktif sekali organisasi. Dan kemarin-kemarin juga sebagai ketua untuk mengurus Paisak ya, Ko Bambang ya. Wah, luar biasa nih Ko Bambang kepadatannya, tapi hari ini suatu keberuntungan bagi kita, di balik jadwal yang begitu padat, kita masih bisa mendapat 1 jam yang penuh makna malam hari ini. Thank you loh Pak Bambang ya. Dan saya pun bangga sekali nih. Jelas Pak Bambang. Suara saya? Jelas Pak Bambang. Suara saya cukup jelas Pak? Jelas ya. Dan saya cukup bangga sekali bisa menjadi kader Gema Budi dengan ketua umum yang sangat inspiratif bagi saya malam hari ini. Dan saya mau belajar banget nih pada malam hari ini. Thank you nih. Wah, ini sudah pada datang semua nih. Ada Edi. Wah, luar biasa ya. Silent motivator nomor 1. Oh, banyak sekali nih. Ya. Oke. Wah, hari ini tentu ini semuanya yang hadir hari ini pasti bertanya-tanya, tidak sabaran lagi. Tentunya dengan situasi COVID-19 ini ya. Kalau kemarin kita sudah melihat dari banyak sisi, dari sisi motivator, bagaimana memberikan semangat dan pikiran positif di era pandemik ini. Tetapi kali ini spesial, kita akan dengar langsung nih, seperti apakah program pemerintah untuk masyarakat selama COVID-19 ini. Dan beruntung kita langsung menghadirkan anggota legislatif kita, Pak Bambang Patijaya. Kepada Pak Bambang, saya persilakan mungkin untuk opening. Iya, silakan Pak Bambang. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam ya, selamat malam. Kemudian juga kepada Bung Kawi, saya terima kasih sudah diundang untuk kita bersama-sama membicarakan masalah aktual yang ada di Indonesia ini. Yang pertama saya menyatakan situasi keprihatinan terhadap yang terjadi pada saat ini. Jadi tadi diupdate tentang bagaimana tingkat penyebaran virus corona ini. Jadi di Indonesia per hari ini, per tanggal 10 Mei, ini ada 14.382 kasus. Jadi hari ini bertambah 387 kasus baru. Yang sembuh ada 2.698. Kemudian angka mortalitas kita 973 atau 6,9%. Jadi netizen yang bisa saya sampaikan adalah begini, bahwa COVID-19 ini tidak semata-mata persoalan kesehatan. Jadi dia ini sekarang juga menyentuh kepada permasalahan sosial dan juga permasalahan ekonomi. Nah, memang kalau kita lihat, pertama dari sektor aspek kesehatan ya, sejak ditemukannya kasus pandemi COVID ini di Indonesia 2 Maret, sampai dengan hari ini kira-kira 2 bulan lebih ya, memang kita sudah cukup terkendali. Kasus kita ada 14.032 kasus per hari ini. Dengan jangka waktu yang sama, jika kita bandingkan dengan Italia, Inggris, atau Jerman, Indonesia lebih baik. Indonesia lebih baik. Italia, saya masih ingat dari data yang saya lihat itu ya, 2 bulan dari sejak kasus pertama ditemukan, mereka sudah tercatat hampir 50.000 kasus. 50.000 kasus. Tapi Indonesia 14.000. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebetulnya kita cukup memberikan satu perhatian kepada bagaimana penyebaran virus corona ini sendiri.
Artinya Indonesia ini terdeteksi baru tanggal 2 Maret, sedangkan di Italia ini pada akhir bulan Januari sudah terdeteksi. Jadi selisihnya itu ada 1 bulan. Tapi dalam kurun waktu 1 bulan ini kita belajar banyak. Kita belajar banyak dari negara lain, sehingga kemudian langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan ini menurut saya sudah cukup baik. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi langkah-langkah yang kita lakukan ini adalah bagaimana di balik kurangnya informasi, di balik kurangnya pengalaman kita, tapi langkah-langkah yang kita ambil ini menurut saya ya oke lah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari berbagai macam langkah-langkah yang dilakukan, seperti apa namanya, kita melakukan social distancing, physical distancing, kemudian apa namanya, work from home, dan yang sekarang yang harus kita perkuat disiplinnya adalah jangan ada arus mudik, karena ketika ada gerakan manusia, maka angka apa namanya penyebaran daripada COVID-19 ini kita takutkan akan meningkat. Sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita memutuskan mata rantai penyebaran, kan seperti itu. Memang dalam 1 minggu terakhir ini tingkat penyebaran daripada COVID ini naik turun. Kalau kemarin mengkhawatirkan sekali, 500 lebih. Mundur lagi kemarin dulu cuma 300-an. Mundur lagi 400-an, mundur lagi 200-an. Jadi angkanya ini naik turun. Seperti itu. Ya. Nah, permasalahannya itu seperti ini, bahwa tadi saya sampaikan pandemi COVID-19 ini tidak semata-mata persoalan kesehatan, tetapi juga saat ini masuk kepada ranah permasalahan sosial dan masalah ekonomi, seperti itu. Betul. Data yang ada bahwa per hari ini per bulan Mei, angka kemiskinan Indonesia ini kembali mundur kepada tahun 2011. Jadi dalam hanya 2 bulan ini, angka kemiskinan kita meningkat. Jadi beberapa bulan yang lalu, angka kemiskinan Indonesia ini di bawah 10%, sekitar 9,2. Nah, setelah COVID-19 ini terjadi 2 bulan di Indonesia, angka kemiskinan kita meningkat menjadi sekitar 12%. Dan itu sama seperti pada kejadian tahun 2011. Anda bayangkan, gara-gara 2 bulan saja COVID-19 ini, angka kemiskinan kita meningkat. Jadi kerja keras kita semua dalam 9 tahun, ini musnah, selesai hanya gara-gara dalam 2 bulan saja. Nah, oleh karena itu, ini perlu satu perhatian khusus. Jangan sampai kemudian ini berlarut. Jadi, apa namanya, ini penting untuk dilakukan langkah-langkah yang menurut saya perlu dilakukan segera, kemudian juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, beberapa waktu yang lalu, pemerintah sudah mencanangkan ada paket stimulus. Paket stimulus ini, ya, paket stimulus ini senilai 405 triliun. Dan ini berkaitan dengan 4 program gitu ya. Yang pertama, tentang jaring pengaman kesehatan, dan ini nilainya cukup bagus, 75 triliun. Nah, yang kedua adalah jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial ini nilainya sekitar 110 triliun. Nah, kemudian ada yang namanya subsidi atau insentif pajak dan juga insentif KUR, kredit usaha rakyat, sebesar sekitar 70 triliun. Kemudian yang terakhir adalah adanya program untuk jaring pengaman ekonomi, stimulus ekonomi, sebesar 150 triliun. Nah, jadi 450 triliun ini sebetulnya setelah kita amati, ternyata sebenarnya nggak cukup juga, gitu loh. Nah, cuman ini kan perlu kerja keras dari kita semua, bagaimana apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini dapat kita kawal, kan seperti itu. Nah, nanti ke depan ini perlu urunan dari kita semua, baik kami di legislasi,
bagaimana kami mengawasi apa yang sudah menjadi program ini, kemudian bagaimana masyarakat sebagai stakeholder, apakah dia sebagai sasaran penerima bantuan atau apakah dia sebagai masyarakat yang ikut mengawasi, kan seperti itu. Kemudian saya jelasin aja ya, ngobrol-ngobrol aja ya. Ya. Wi, nanti baru ngobrol-ngobrolnya. Siap. Ya, kemudian saya jelasin sedikit tentang jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial ini nilainya ada sekitar 110 triliun. Jadi ini terkait dengan beberapa program. Jaring pengaman sosial ini sasarannya adalah untuk keluarga prasejahtera, ya, keluarga prasejahtera atau mungkin masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung. Dia ada 4 program ini yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial. Yang pertama program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini sasarannya untuk 10 juta keluarga. Jadi ada beberapa program ini bantuan kepada keluarga-keluarga prasejahtera. Lalu kemudian ada lagi kartu sembako murah. Nah, kartu sembako murah ini sasarannya untuk 20 juta keluarga. Nah, sampai hari ini dari data yang kami dapat, realisasinya sudah kepada 15 juta keluarga. Ya kan? Nah, programnya seperti apa? Ada bantuan dana 200.000 untuk beli sembako untuk selama 9 bulan, paling enggak sampai akhir tahun, ada seperti itu. Ini betul-betul untuk keluarga prasejahtera. Kemudian ada lagi BLT, bantuan tunai langsung. Nah, ini bersumberkan dari dana desa. Jadi ada yang di-convert, ya, refocusing, dirubah. Ini sasarannya kepada 12,3 juta keluarga. Ini bantuan 600.000 per keluarga selama 3 bulan. Sumber dananya dari Kementerian Desa Tertinggal. Nah, kemudian yang keempat, ini kartu prasejahtera. Kartu prasejahtera ini ditujukan sebenarnya sasarannya bagi karyawan-karyawan yang terkena dampak daripada COVID-19. Jadi, umpamanya ada yang dirumahkan atau di PHK, dan ini memang agak spesifik dia. Dia ini ditujukan kepada memang karyawan-karyawan yang sudah memiliki pengetahuan terhadap IT dan sebagainya. Jadi aplikasi ini untuk pun lewat internet dan sebagainya. Nah, dari keempat jenis program ini, dia akan didata. Jadi umpamanya ada keluarga sejahtera dari keluarga ABC. Dia kalau sudah menerima kartu program Keluarga Harapan, dia nggak bisa terima BLT. Atau mungkin terima kartu sembako, tidak bisa terima yang lain. Nggak boleh, hanya salah satu saja. Tujuannya biar bisa dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Karena saat ini dari 265 juta, yang beresiko turun ke garis kemiskinan di Indonesia ini ada 99 juta. Ini sangat beresiko. Nah, situasi ini kita melihat lah ya, bahwa forecast dari beberapa lembaga keuangan dunia ini masih memberikan harapan di tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 Indonesia tingkat pertumbuhan ekonominya masih di atas 1%. Negara-negara lain seperti Amerika, seperti Jerman, seperti Italia, seperti Inggris, mereka sudah minus. Jadi bukan lagi ada pertumbuhan ekonomi, malah ekonominya menyusut. Karena kenapa? Dalam permasalahan ini, gitu loh. Nah, inilah yang harus kita atasi. Nah, kemudian yang ketiga, jaring pengaman ekonomi, seperti itu. Jadi jaringan pengaman sosial ini antara lain tadi yang antara lain adanya subsidi listrik PLN itu loh. Itu kan ada. Nah, jadi sehingga pemerintah ini berusaha meringankan beban masyarakat. Jadi umpamanya listrik PLN yang subsidi 400 kPa per 50 itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi yang bayar tuh pemerintah. PLN tidak bersubsidi. Kemudian untuk yang listrik 900 kPa, VA ya, yang bersubsidi, separohnya ditanggung oleh negara juga, seperti itu. Dari beberapa program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini, mudah-mudahan dia dapat meringankan beban masyarakat, satu,
Dan yang kedua, masih tetap memberikan harapan kepada bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat artian mereka minimal tuh punya uang untuk beli beras, punya Ya, uang untuk betul. beli sembako. Nah, seperti itu. Mantap sekali nih. Ya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan masalah jaring pengaman ekonomi ya. Ya. Jaring pengaman ekonomi ini berkaitan bagaimana pemerintah berusaha dalam situasi yang sulit ini, ekonomi sektor UMKM dapat tetap berjalan. Nah, jadi yang diberikan ini antara lain bagaimana relaksasi kredit pinjaman bagi UMKM. Kita Indonesia tercatat ada 60 juta unit UMKM. 60 juta unit. Dan ini modelnya macam-macam. Ada yang skala begini, skala begitu gitu loh. Dia ada 3 klaster. Nah, ini berkaitan dengan 89,17% angkatan kerja. Kalau kita jumlahkan, ini berkaitan dengan sekitar 122 juta orang angkatan kerja gitu loh. Nah, jadi UMKM ini penting untuk diselamatkan. Nah, cara pemerintah menyelamatkannya seperti apa? Memberikan relaksasi pinjaman seperti itu. Jadi saya cerita sedikit antara lain begini. Jadi dia ada tiga program. Relaksasi pinjaman 10 juta sampai 500 juta. Jadi dia ada subsidinya. Jadi per 3 bulan pertama pemerintah tanggung 6%. Kemudian 3 bulan keduanya 3%. Lalu ada yang kelompok pinjaman 500 juta sampai dengan 10 miliar. Ini dikasih subsidi 3 bulannya 3%, kemudian 3 bulan keduanya 2%. Nah, lalu ada lagi yang namanya kredit mikro, ultra mikro. Ultra mikro. Ya. Jadi bukan ultra mikro, di bawah ultra 10 mikro. Juta. Ya, di bawah 10 juta. Ini yang malah banyak program makronya. Dan ini disubsidi oleh pemerintah 6% selama 6 bulan. Nah, jadi total daripada penundaan pembayaran angsuran yang ditanggung oleh pemerintah, kalau dihitung-hitung semuanya itu berkaitan dengan 271 triliun. Padahal pemerintah itu cuma 150. Jadi masih kurang ini. Nah, kemarin sudah dibicarakan di kawan-kawan di Banggar, ini harus dicarikan solusinya untuk pemerintah. Bagaimana postur daripada APBN ini harus disesuaikan, dilakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga kemudian dengan berbagai cara ya, sehingga bisa membiayai program pemerintah ini. Nah, ini kita harus peka dan sensitif dalam situasi seperti ini, sehingga bisa cepat kita tanggap, kita selesaikan seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang di awal ini pembukaan dari saya itu dulu ya. Wah, silakan menarik sekali nih. Oke. Ini programnya sangat menarik sekali nih, Pak Bambang, ya. Kalau dari pemerintah sendiri untuk program ini rencana kapan akan dijalankannya, Pak Bambang? Per kapan gitu? Apakah sudah dijalankan atau kapan sebagian sudah dijalankan. Sebagian ada sudah dijalankan, sebagian memang terkendala pada payung hukum birokrasi. Karena ini kan sudah diterbitkan perpu terhadap keuangan negara mengenai masalah ini kan. Cuman perpu ini kemarin oleh sekelompok masyarakat Indonesia ada yang menuntut melakukan semacam judicial review di MK. Tetapi kemudian dana tidak bisa dipergunakan. Tetapi sebentar lagi ini akan diterbitkan menjadi rancangan undang-undang. Kalau ini disahkan, berarti bukan perpu itu lagi menjadi objek, sehingga ini bisa dijalankan. Nah, harapan kami, ini nggak ada masalah. Memang yang jadi masalah kita adalah speed, kecepatan. Kemudian yang kedua, yang jadi permasalahan adalah masalah data. Ya, jadi kita banyak menemukan fakta di lapangan bahwa kadang-kadang ditemukan ada masyarakat yang menerima BLT atau bantuan atau apapun ini yang ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau dilihat ketika dana ini diberikan, ternyata orang itu mempunyai rumah yang sudah bagus. Ternyata data yang digunakan itu bisa saja data lama.
Mungkin Iya, iya, iya. 5 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu orang tersebut Hmm. ternyata Hmm. dia adalah keluarga prasejahtera. Tapi Hmm. hari ini dia sudah maju. Tapi karena Hmm. keenakan indikasi, dia tidak pernah menolak untuk diberikan. Nah, ini yang tidak Hmm. boleh. Jadi kita harus melakukan pengecekan kembali bahwa Hmm. data-data yang sudah ada itu apakah sudah terverifikasi, tervalidasi atau tidak, kan seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. kecepatan, ya, Hmm. permasalahan data, kemudian Hmm. permasalahan transparansi. Kita harus transparan, Hmm. gitu loh. Kalau memang datanya tidak benar, mari kita Iya. perbaiki, gitu loh. Mari Betul, kita betul. perbaiki. Inilah yang menjadi permasalahan yang ribut-ribut kemarin itu. Ada satu bupati yang Hmm. komplain begitu. Mungkin data yang dipakai itu bukan data yang terupdate. Yang kami dengar, data yang dipergunakan oleh Kementerian Hmm. Sosial adalah data tahun 2017, padahal ada data tahun 2020. Kenapa tidak Ya. dipergunakan? Nah, seperti itu loh. Jadi Hmm. ini yang harus kita kontrol bersama-sama seperti itu, ya. Nah, kemudian selain masalah transparansi, tentunya permasalahan integritas. Bagaimana Hmm. para aparatur yang melaksanakan kebijakan ini memang bertanggung jawab dan kemudian eh, bekerja sungguh-sungguh tanpa pamrih, tanpa ada intrik-intrik tertentu. Jadi dari Hmm. kalau 4 hal ini kita sudah bisa atasi, sebenarnya nggak ada masalah, ya. Hmm. Permasalahan ini, permasalahan kecepatan, permasalahan data, permasalahan transparansi dan Hmm. integritas seperti itu. Wah, menarik sekali nih. Beruntung sekali hari ini yang masih hadir, masih stay, Anda dapat informasi terupdate ya. Yang kalau Anda hadir hari ini, Anda sudah lebih tahu terlebih dahulu programnya seperti apa dibandingin yang belum hadir. Dan untuk itu tetap stay karena sampai akhir pasti banyak sekali ilmu-ilmu terbaru yang bisa kita pelajari dan kita ambil dari Pak Bambang tentunya ya. Menarik sekali nih Pak Bambang. Kalau dilihat ini Pak Bambang, bagaimana kaitannya antara program pemerintah ini sendiri kalau dilihat dari sudut pandang entrepreneur, pengusaha. Karena kalau saya lihat, dengar-dengar nih, Pak Bambang ini juga sebagai salah satu ketua PHRI Provinsi Bangka Belitung ya. Jadi saya sangat kagum sekali dengan Pak Bambang. Mungkin boleh, apalagi terkena industri ini, bagaimana kaitannya dengan program pemerintah? Mungkin boleh share sedikit dari sudut pandang entrepreneurnya Pak Bambang? Silakan, Ya, dari jadi kan pelaku begini. bisnis. Hmm. Jadi begini, saat ini salah satu industri yang paling terpukul akibat COVID-19 ini adalah industri Hmm. pariwisata. Industri pariwisata. Hmm. Industri pariwisata Betul. ini rangkaiannya panjang, mulai dari penerbangan, mulai dari travel, Hmm. mulai dari hotel, mulai dari restoran dan Hmm. sebagainya. Nah, Bangka Belitung, kebetulan saya asalnya dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Hmm. Bangka Belitung ini selain pertimahan, kemudian juga ada perkebunan dan sebagainya. Salah satunya yang menonjol adalah juga pariwisata. Nah, Yes. akibat adanya COVID-19 ini menyebabkan yang namanya travel chaos. Travel chaos ini Hmm. menyebabkan semua rentetan mata rantai di industri pariwisata ini hancur. PRI Bangka Belitung mencatat sampai dengan hari ini yang melapor ke PRI itu tutup hotel ada 45 di Bangka dan di Belitung. 45. Itu 45 hotel. Kemudian restoran sekitar 16, kurang lebih ya, 16. Nah, ini berkaitan dengan sekitar 2.000 karyawan. 2.000 karyawan. Nah, berkaitan dengan situasi ini, sejak awal PHRI Bangka Belitung terus berkoordinasi dengan PHRI Pusat, PHRI Indonesia, dan memang sejak awal itu kami sudah diwanti-wanti bagaimana mengantisipasi permasalahan ini. Bagaimana ketika hantaman situasi ini, kalau memang yang terjelek kita harus dirumahkan, bagaimana nasib karyawan kita? Kan seperti itu. Hmm. Jadi ini Hmm. fokusnya bukan PHK atau bagaimana. Jadi merumahkan dulu. Karena betul-betul tidak ada pendapatan seperti itu. Nah, dirasakan program daripada pemerintah ini bermanfaat. Jadi kami memobilisasi para manajer, para owner daripada hotel maupun restoran yang
terus berkoordinasi kepada PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bangka Belitung, untuk bagaimana mereka mengarahkan para karyawannya untuk ikut di dalam program Kartu Prakerja. Ya, Kartu Prakerja ya. Ya, program prakerja ini memang tujuannya ke arah sana. Bagaimana untuk bagi para karyawan yang dirumahkan atau di PHK akibat terdampak COVID-19 ini. Dan dari pengecekan kami kemarin, ini kurang lebih 80% lebih itu karyawan-karyawan perhotelan dan dan restoran yang melapor ke kami dan kami arahkan, mereka berhasil mendaftar ke Kartu Prakerja. Memang ada kendala-kendala tertentu, umpamanya pada awal-awalnya itu ketika mendaftar susah, karena kenapa? Mungkin bandwidth-nya tapi yang daftar itu kan serentak, banyak sekali se-Indonesia. Tapi karena mereka rajin, coba lagi pagi, siang, malam, subuh, akhirnya semuanya terdaftar kan seperti itu. Ini dalam proses. Nah, Kartu Prakerja ini manfaatnya apa? Jadi bagi para karyawan yang berhasil masuk dan teregistrasi, mereka akan mendapat pelatihan. Pelatihan ini kemudian akan diberikan keterampilan. Nah, setelah itu, setelah teregistrasi dan terverifikasi, kemudian nanti selama 3 bulan mereka akan mendapat bantuan sebesar 600.000. 600.000 dari pemerintah langsung. Ya, dari ini persoalan tidak ada arus tunai ya, tetapi cash transfer. Jadi sangat jelas, stabilitasnya tinggi. Nah, tentu bagi karyawan yang sudah terdaftar dalam program ini dan terus mengikuti prosedurnya, tentu mereka akan merasa lebih tenang. Karena kenapa? Dalam masa susah ini, ketika mereka dirumahkan, mungkin mereka mendapat salary ini kan cuma seperbagian dari yang biasa. Ada tambahan 600.000 daripada pemerintah, ini sangat terbantu. Paling tidak untuk sembako itu kan sudah aman dulu lah, kan seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa program pemerintah ini apakah dirasakan ada manfaat? Tentu ada. Jadi bagi masyarakat itu. Nah, kalau bagi dunia bisnis, tentu saat ini sungguh tidak mengenakan. Tetapi perhatian daripada pemerintah ini sudah diberikan, antara lain umpamanya adanya insentif pajak, ya, memberikan insentif pajak, kemudian memberikan relaksasi pinjaman dan sebagainya. Tapi yang memang harus dibicarakan lebih lanjut itu adalah bagaimana nasib umpamanya bagi para pengusaha yang memiliki umpamanya kredit pinjaman di atas 10 miliar. Ini belum dipikirkan langkah-langkahnya seperti apa. Dan mungkin nanti ini lebih kepada pendekatan B2B dan biasanya berkaitan dengan masalah restrukturisasi pembayaran pinjaman. Nah, kira-kira begitu, Kawi. Wah, luar biasa nih. Jadi kalau kita sudah lihat dari sisi pemerintahannya, kemudian dari sisi entrepreneur-nya, kali ini saya penasaran ya, Pak Bambang sebagai orang yang sangat aktif sekali organisator, ya, sangat hobi sekali organisasi dan merupakan salah satu ketua umum DPP Gema Budi, ya. Ada nggak tips untuk kita, khususnya para pemuda ini, bagaimana untuk membangun roda perekonomian ini? Untuk para pemuda, mungkin ada tips dari Pak Bambang bagaimana menumbuhkan mereka semangat untuk membantu di masa COVID-19 ini. Silakan Pak Bambang. Yang jelas kalau di dalam masa COVID-19 ini, physical distancing ada nomor 1 dulu. Physical distancing. Oke, jadi pada saat ini untuk permasalahan melakukan kegiatan ekonomi dan sebagainya, ini memang harus dilakukan secara berhati-hati, lakukan secara protokol kesehatan. Saat ini kita memang masuk kepada fase yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Yang kita inginkan pada saat ini adalah kita ingin memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita berharap pada bulan Juni nanti, berarti sekitar 2 minggu, 3 minggu lagi, ya. 3 minggu lagi lah kita harapkan. Ini angka daripada penyebaran COVID-19 ini sudah mulai mengecil. Jika angkanya sudah kurvanya menurun, baru kita berpikir mulai kepada langkah-langkah untuk memulihkan ekonomi, seperti itu. Dan pemerintah saya lihat sudah memiliki langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah
untuk bagaimana keluar daripada permasalahan ini. Dan permasalahan-permasalahan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah diberikan, termasuklah jaringan pengaman ekonomi ataupun jaring pengaman sosial, ini langkah-langkah menuju ke arah sana. Nah, bagi anak-anak muda pada saat ini, saya tidak menyarankan Anda berbuat yang berlebih dulu untuk dalam bidang ekonomi. Monggo, silakan. Seperti itu loh. Ketika COVID-19 ini sudah selesai, kemudian pemerintah sudah mengharapkan kita bergerak, baru kita bergerak seperti itu. Gitu kan? Luar biasa. Jadi bagaimana kita tetap dukung program dari pemerintah untuk tetap social distancing untuk memutus mata rantai ini, ya. Karena begitu mata rantai ini terputus, baru kita mau bergerak apapun itu lebih enak ya Pak Bambang ya. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, silakan ya untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin penasaran terobosan-terobosan program-program seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Silakan Anda berikan komentar. Anda mau tanya apa terkait dengan tema kita hari ini, program pemerintah untuk masyarakat selama COVID-19. Silakan Anda boleh ketik apapun yang Anda ingin tanyakan ya. Berikutnya nih Pak Bambang ya, sangat menarik sekali nih ya. Bukan hanya Pak Bambang aktif di organisasi, entrepreneur juga, kemudian anggota legislatif ya. Dan saya kagumi adalah Pak Bambang ini adalah seorang pembelajar juga ya. Pak Bambang juga senang sekali untuk belajar ya, juga S2 ya. Dan tentunya kalau Pak Bambang melihat sendiri dari kacamata pendidikan, kira-kira korelasi program pemerintah untuk pendidikan ini seperti apa nih Pak Bambang untuk di dunia pendidikan? Mungkin boleh kasih pandangan sedikit menurut Pak Bambang seperti apa? Mungkin bisa jadi solusi atau saran. Dengan COVID-19 atau dengan apa nih? Dengan COVID-19, ya. Support pemerintah selama COVID-19 ini untuk bidang pendidikan, sektor pendidikan. Ya, saya pikir perhatian itu ada. Sekarang ini kan kita berubah cara pola belajar ya. Pola belajarnya berubah. Sekarang belajar juga dari rumah dan belajar juga dengan tutorial jarak jauh dan sebagainya. Kebetulan anak-anak saya juga belajar di rumah dengan aplikasi-aplikasi tertentu dan itu dilakukan di rumah. Saya pikir dari perkembangan yang ada, pemerintah juga memberikan perhatian kepada permasalahan pendidikan. Contoh, di TVRI yang jaringannya se-Indonesia ya, itu juga dilakukan pengajaran. Jadi kalau menurut saya sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah komprehensif segala aspek, ya kan, baik itu aspek sosial, ekonomi, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Dan ini memang harus dilakukan seperti itu. Nah, permasalahan efektivitas dan sebagainya menurut saya ya kita perlu sama-sama mengawal dan jika memang harus ada dikritisi ya kita kritisi seperti itu. Tapi semangat menuju ke arah sana itu menurut saya sudah positif ya. Kita bisa lihatlah di itu sudah ada, kemudian juga sekolah-sekolah juga melakukan pembelajaran dari rumah dengan menggunakan internet dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih sudah oke. Sudah oke ya. Oke. Kalau menurut Pak Bambang sendiri nih ya, setelah kita ada COVID-19 ya, terjadi COVID-19 ini, kemudian situasi kembali menjadi normal, apakah masih ada mental block dengan pola yang ada sekarang ini, mungkin takut keluar, kemudian hal-hal lainnya, apakah ada pengaruh nantinya ketika ini menjadi normal kembali? Kalau menurut pandangan Pak Bambang? Pasti, ini kan kita juga nggak semerta-merta menjadi euforia ketika sudah selesai gitu. Kehati-hatian tuh perlu ada, maka akan ada yang namanya masa transisi. Jadi mudah-mudahan masa transisi ini tidak juga terlalu lama dan sektor industri yang tadinya terdampak dan hancur bisa cepat pulih kembali seperti pariwisata dan sebagainya. Karena kita berharap ekonomi ini dalam waktu 1-2 bulan ke depan sudah harus kembali berjalan. Saya tadi membaca di pas ya, di
Arab pun beberapa negara sudah mulai melakukan relaksasi terhadap pembatasan Bisnis. pembatasan semacam PSBB lah gitu. Ya. Pembatasan terhadap lockdown-nya sudah mulai direlaksasi seperti itu. Karena kenapa? Mereka juga tidak menghendaki ketika ini terlalu tight, ketika ini terlalu kaku, menyebabkan ekonomi kemudian lebih down, kemudian timbul masalah-masalah sosial. Karena saat ini sangat trauma terhadap situasi upspring beberapa tahun yang lalu, terjadinya rangkaian keributan dan sebagainya. Dan Indonesia pun saya pikir kita sudah mewaspadai itu, maka yang namanya stimulus-stimulus yang sudah disampaikan tadi itu berkaitan dengan jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi, ya kan, kemudian jaring kesehatan, ini penting untuk kita lakukan dan penting untuk bisa berhasil dilaksanakan seperti itu. Untuk apa? Untuk bagaimana mempertahankan situasi ini kemudian tidak lebih buruk seperti itu. Nah, mudah-mudahan lah ya. Jadi setelah bulan Juni kemudian tingkat penyebaran daripada virus COVID-19 ini menjadi terkendali, mudah-mudahan semua akan kembali normal dalam waktu cepat. Jadi kita berharap bersama-sama kurang lebih mudah-mudahan bulan Juni kita sudah bisa mulai aktif normal kembali gitu Pak ya. Tentunya mudah-mudahan. Dengan dukungan dari kerjasama bukan hanya dari pemerintah, tapi dari para pengusaha dan juga masyarakat. Bagaimana mereka untuk saling bekerja sama, saling mendukung tentunya Pak Bambang ya. Ya. Oke, silakan untuk yang lain ya, yang mungkin masih penasaran. Oke, wah ini ada masih banyak sekali tentunya yang hadir. Iya, yang ingin bertanya silakan ya. Yang ingin tanya seputar program pemerintah untuk masyarakat selama COVID-19 ini, mungkin ada yang Anda ingin keluh kesahkan, Anda ingin meminta solusi, meminta saran dari pemerintah, silakan ya. Siapa tahu Anda bisa memberikan solusi, Anda bisa memberikan masukan, jadi Pak Bambang bisa membantu untuk menyampaikan ketika Anda memberikan solusi-solusi yang terbaik tentunya ya. Jadi Anda boleh tanya apapun, bebas ya, seputar tentang program pemerintah ini tentunya ya. Silakan ya, yang mau Sambil bertanya bebas. Ya. Pak Bambang, nyantai kita Pak Bambang ya. Menarik sekali nih Pak Bambang ya. Satu pertanyaan yang paling menarik nih Pak Bambang dan sekaligus menginspirasi saya Pak Bambang. Saya penasaran nih Pak Bambang. Mengapa ya Pak Bambang bisa memutuskan dan jatuh cinta untuk menjadi anggota legislatif? Sekaligus bisa untuk memotivasi kita para pemuda dan suatu kebanggaan loh bisa masuk menduduki posisi itu loh Pak Bambang, dan saya sangat kagum dan saya benar-benar bangga ya. Mungkin Pak Bambang boleh sedikit share bagaimana perjuangannya, prosesnya untuk memotivasi kita yang ada di rumah. Silakan Pak Bambang. Ya, jadi sebetulnya apa yang saya jalani sekarang ini lebih kepada sesuatu yang mengalir saja. Jadi saya ini kan awal muasal semuanya ini kan dari dunia kepemudaan ya, dari Gema Budi. Jadi dari situ kemudian terus berproses. Saya masuk ke KNPI, kemudian ketika saya ikut Lemhanas, dan kemudian suatu ketika juga saya punya kesempatan bagaimana untuk lebih dapat berkontribusi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kata kuncinya ingin berkontribusi aja kepada masyarakat. Lewat cara apa? Lewat cara jalur politik. Saya masih ingat ada satu diskusi saya dengan seorang orang tua. Dia bilang ke saya begini waktu itu. Dia bilang, Pak, saya ini ingin berkontribusi kepada masyarakat dengan cara ekonomi, Pak. Jadi saya ciptakan usaha, dari situ saya bisa bantu masyarakat, kemudian masyarakat bisa terbantu. Ada yang bisa kerja dengan saya, kemudian saya juga bisa bantu mereka dan keluarga. Bagus, Pak, saya bilang, mungkin ada yang lebih luas lagi. Dari dunia politik, kita bisa bantu lebih luas lagi. Jadi yang dari dunia politik, dari kebijakan-kebijakan yang kita ambil, kita bisa bantu lebih banyak orang lagi. Bapak terbantu, rekan-rekan bisnis Bapak terbantu,
kemudian juga masyarakat terbantu. Dari apa? Dari keputusan-keputusan politik yang diambil. Maka saya memutuskan bahwa jika ingin bermanfaat kepada masyarakat secara luas, masuk dunia politik adalah salah satu alternatif. Nah, kemudian peluang itu ada. Bagaimanapun juga, pemilu ini adalah merupakan pintu masuk bagi kita untuk dapat berkontribusi langsung dan berpartisipasi langsung di dalam penyelenggaraan negara. Dan kesempatan saya ambil dan saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk sebagai anggota DPR. Nah, mudah-mudahan dari kesempatan yang diberikan ini saya bisa berbuat untuk masyarakat dan kemudian dari situ saya bisa berkontribusi langsung. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa sekali Pak Bambang. Saya sangat terinspirasi dan benar-benar sangat apresiasi sekali terhadap terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Pak Bambang sehingga bisa menempati posisi ini. Saya apresiasi sekali loh Pak. Saya sangat bangga ya. Oke. Dan tentunya jika ingin Anda lakukan perubahan dan ingin berkontribusi lebih, salah satu alternatifnya adalah dengan jalur politik ini. Terima kasih Pak Bambang ya. Satu poin pembelajaran yang sangat penting. Nah, ini banyak sekali nih Pak pertanyaannya ya. Mudah-mudahan Pak Bambang bisa jawab dengan cepat sehingga banyak pertanyaan yang bisa kita jawab ini Pak ya. Yang pertama ini Pak. Beberapa yang sudah saya jawab ya. Dari Haris Chan ya. Saya dari atas dulu ya. Seberapa efektif stimulus diberikan pemerintah menurut kacamata Pak Bambang? Apakah solusi kedepannya untuk pengusaha? Kalau sekarang ini berkaitan dengan dunia usahanya, yang diberikan perhatian kepada pemerintah itu kepada UMKM. Kalau usaha besar yang saya lihat ini belum, tetapi semuanya akan berjalan. Menurut saya pasti akan ada solusi seperti itu. Kemudian tulis banyak proyek sudah dihentikan dan anggarannya dialihkan. Apakah proyek pembangunan ibu kota dihentikan juga? Pertama, mengenai masalah anggaran, ini memang betul anggaran untuk pembangunan ini banyak yang dialihkan untuk penanganan daripada COVID-19 ini. Dan kemudian apakah pembangunan ibu kota dihentikan juga? Sampai hari ini, undang-undang terhadap pembangunan ibu kota baru itu belum pernah disahkan. Itu namanya Omnibus Law Ibu Kota Negara Baru. Dan itu sampai sekarang ini belum dilanjutkan pembahasannya. Jadi saya pikir itu belum ada pembangunan lebih lanjut. Kemudian oleh kaca film stiker, PSBB tanggung-tanggung malah bisa bikin susah yang tadinya masih bisa bertahan. Permasalahan PSBB ini mau tanggung-tanggung ataupun tidak tanggung-tanggung, Pak. Ini memang begini, Pak, masalahnya. Selama secara nasional, angka daripada penyebarannya ini belum turun, kita nggak bisa berbicara. Tapi kalau grafiknya sudah mulai menurun, Pak, relaksasi itu akan kita lakukan dan bisa bermanfaat bagi kita. Ini pil pahit, kata orang ini kita lagi sakit. PSBB ini salah satu obat yang bikin kita nggak nyaman. Tetapi ini efektif untuk memutus mata rantai. Tujuan daripada PSBB memutus mata rantai. Nah, seperti itu. Ya gitu loh. Sering-sering live Pak. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Kaca Film Stiker. Biar sering banyak dapat masukan ya. Nah ini saya lanjut, kan Pak, di Instagram saya maupun di Facebook kan saya aktif terus itu. Jadi bisa beri masukan juga Pak ya? Ya. Baik di Instagram maupun di Facebook Pak ya. Mantap. Kemudian lanjut Pak Ketum. Masyarakat tengah kebingungan, pemasukan anjlok. Lanjut Pak Ketua. Masyarakat tengah kebingungan. Yanto Awet 82 ya. Iya. Ya, jadi beberapa program-program yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana pemerintah itu ingin mempertahankan daya beli masyarakat. Maka ada bantuan, Pak. Ada bantuan PKH, ada bantuan kartu sembako, ada bantuan kartu tunai, dan ada sembako tunai. Sembako, dan ada juga bantuan kartu prakerja. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan daya beli, gitu loh. Jadi memang pemasukan kurang, sehingga kemudian masyarakat prasejahtera atau yang terdampak akibat COVID-19 ini mendapat bantuan daripada pemerintah. Oleh Riyandi Wiharja, mohon bantuannya Pak Bambang agar dapat mempercepat pendataan. Iya Pak, jadi permasalahan ini Pak,
ini memang inilah jadi masalah kecepatan. Yang kedua permasalahan data. Yang kami dengar di Kementerian Sosial itu ada data yang tahun 2020 itu mestinya sudah terverifikasi. Itu namanya sebentar. Wah, ini banyak sekali. Yang mau tanya langsung cepat, mumpung ada waktu. Ketik ya. Jadi yang masih mau tanya, mumpung masih ada waktu, tersisa tinggal 14 menit. Ya, 14 menit Ya. lagi. Buruan ya. Ada yang namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS tahun 2020. Itu katanya datanya sudah terupdate, tetapi belum dipergunakan oleh Kementerian Sosial dalam menyebarkan bantuan yang terakhir ini. Nah, harapannya dari kritik-kritik yang sudah ada ini, Kementerian Sosial ini melakukan evaluasi. Jadi, pakailah data yang terbaru. Satu. Yang kedua, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan dan memang sudah seharusnya menerima bantuan, agar segera melapor. Jangan diam saja. Karena itu adalah hak Anda. Bayangkan saja, sekarang ini untuk bantuan sembako murah itu, masih ada lowong 5 juta keluarga. 5 juta keluarga, bantuannya 200.000 selama 9 bulan. Kan lumayan, seperti itu. Jadi, agar segera melapor kepada siapa? Kepada RT, melapor kepada RW, agar didata dan kemudian dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Ya. Kemudian apalagi? Ada WA-nya Pak Bambang, tapi nggak berani WA langsung. Udah di Facebook aja atau di sini. Sampai. Nah, kelamaan di pendataan betul, Pak. Sebenarnya bukan kelamaan di pendataan. Sudah ada yang didata dan ada yang belum di-drop. Karena kenapa? Karena ada kelompok masyarakat tertentu yang menjudicial review menggugat di MK tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 tersebut. Tapi Perpu ini oleh DPR sekarang lagi diproses untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau dia sudah disahkan jadi undang-undang, maka penggunaan dana atas dasar undang-undang tersebut bisa dipergunakan. Nah, sekarang ini gara-gara itu. Mudah-mudahan ini bisa cepat berjalan lah. Kita juga tidak nyaman berlarut-larut, tapi kita juga menghormati hak masyarakat yang menggugat daripada Perpu tersebut. Ya, seperti itu. Oke, silakan yang lain ya. Luar biasa sekali ya, Pak Bambang menyapa semuanya, sangat humble sekali ya. Apapun yang Anda ketik, statement Anda ya, kemudian diberikan masukan juga tambahan oleh Pak Bambang ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, mumpung masih ada waktu, hanya tersisa 5 menit lagi untuk Anda bertanya ya. Oke, silakan Anda yang masih ingin galau ya tentang seputar permasalahan yang terjadi. Iya. Jangan galau-galau lah di sini. Jangan galau-galau ya. Dibikin happy aja, Pak ya. Wah. Happy aja. Luar biasa nih Pak Bambang ya. Dan saya sangat kagum sekali ya. Hari ini kita bisa banyak belajar bersama dari Pak Bambang. Dan mungkin Pak Bambang boleh memberikan sedikit closing statement untuk pesan-kesan, harapan-harapan kepada yang mendengarkan live ini, ataupun nanti yang kita siarkan 24 jam, sehingga siapapun yang mendengar, mereka mendapatkan gambaran apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Silakan Pak Bambang. Baik, para netizen, saat ini kita memang sedang mengalami situasi yang betul-betul tidak mengenakan. Jadi situasi ini akibat pandemi COVID-19 yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh dunia. Nah, permasalahan ini tidak semata-mata persoalan kesehatan, tetapi juga sudah masuk kepada yang namanya persoalan sosial dan juga persoalan ekonomi. Yang harus kita lakukan pada saat ini adalah bagaimana kita harus menghentikan penyebaran ini sesegera mungkin. Kita ingin bagaimana Indonesia kembali normal. Dengan cara apa? Dengan cara mari kita dukung program pemerintah, melakukan physical distancing, kita kemudian mengurangi aktivitas kita di luar, bekerjalah dari rumah, kemudian juga bagi rekan-rekan yang mungkin akan mudik dalam waktu dekat ini, mohon dapat ditahan dulu keinginan seperti itu. Nah,
jika ini semua dapat berjalan dengan baik, jika kita berhasil memutus mata rantai daripada COVID-19 ini, mudah-mudahan di bulan Juni situasi akan lebih baik. Ketika situasi akan lebih baik, penyebaran mulai terkendali, maka pemerintah akan melakukan relaksasi, maka pemerintah akan memikirkan langkah-langkah bagaimana memulihkan situasi ekonomi ini, dan juga masalah sosial dan sebagainya. Sehingga apa-apa yang sudah kita capai dalam beberapa tahun ini, pembangunan ekonomi dan sebagainya, ini dapat kembali pulih. Dan kita berharap situasi ini, Indonesia tetap memiliki harapan yang lebih baik. Kita melihat data-data yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional bahwa di akhir tahun 2020 di Asia ini hanya ada beberapa negara saja yang angka pertumbuhan ekonominya di atas 1%. Dan salah satunya itu adalah Indonesia. Sedangkan negara-negara lain yang GDP-nya besar ataupun yang berada di dalam G20, negara-negara G20, ini rata-rata anjlok. Jadi hanya Indonesia, India, dan China yang akan survive memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas 1%. Kesehatan penting, ekonomi penting, sosial juga penting. Ini adalah 3 hal yang tidak bisa pendekatannya secara parsial, tetapi harus bersama-sama. Nah, oleh karena itu, mari kita pada saat ini berdisiplin, kita harus bersabar, sehingga mudah-mudahan ini semua bisa kita lewati bersama-sama, dan kemudian Indonesia kembali bisa dapat normal seperti sedia kala. Seperti itu, Kawi. Wah, luar biasa nih Pak Bambang ya. Thank you sekali lagi atas pesan-pesannya, kemudian harapan-harapan untuk kita semua yang menyaksikan. Semoga kita bisa mengikuti apa yang diinstruksikan ataupun diberikan arahan oleh Pak Bambang tadi, sehingga Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik, dan mudah-mudahan bulan Juni nanti kita sudah bisa kembali normal lagi ya, dan semuanya menjadi meningkat. Kalau boleh nih Pak Bambang ya, ada yang bertanya kalau misalnya ada masalah data-data yang belum sampai, itu kita harus ke via jalur mana nih Pak Bambang? Jadi ada keluarga yang susah tapi tidak terdata. Mau lapornya kemana nih Pak Bambang? Yang terdekat itu tetap harus RT, Tapi kan dia harus merupakan warga setempat. Nah, jadi perlu yang namanya kartu domisili dan sebagainya. Kalau orangnya itu tidak ber-KTP Bangka, kemudian juga sering pulang pergi, kan memang susah. Yang diperlukan itu adalah kemudian RT apakah bisa menggaransi dia adalah warga di situ atau tidak, seperti itu. Dan memang ini adalah case ya, tidak bisa kita samaratakan. Silakan melaporlah ke RT, minta kebijakan. Kemudian jika memang masih kesulitan, silakan melapor ke dinas sosial setempat. Di mana dinas sosial setempat berkonsultasi kepada petugasnya. Karena saat ini memang sasaran daripada Kementerian Sosial adalah bagaimana melakukan refocusing dan kemudian targeting daripada penerima bantuan sendiri. Jadi ini datanya terus di data dihimpun pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa terjawab. Terima kasih. Wah, thank you Pak Bambang ya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi yang mungkin belum terjawab, mungkin boleh DM Instagramnya Pak Bambang. Ya, boleh izin share Instagramnya Pak Bambang, mungkin mereka mau nyampain saran untuk pemerintah gitu. Boleh izin share Instagramnya Pak Bambang? Boleh ini saya ketik ya. Oke, ya siapa tahu ada suara-suara dari masyarakat yang ingin, wah kaca film katanya, wah terima kasih Pak Bambang, senang banget ada live seperti ini. Mereka merasa suara mereka bisa didengar, bisa teraspirasi. Dan thank you banget Pak Bambang udah mau ngeluangin waktunya untuk kita semua hadir pada malam hari ini ya. IG-nya Pak Bambang _Patijaya ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya seputar program-program pemerintah ataupun ingin memberikan masukan kepada pemerintah, Anda bisa menyalurkan aspirasi Anda ke Instagram Pak Bambang _Patijaya ya. Pasti akan dibalas beliau selagi tidak sibuk ya, saya jamin, karena saya pun meminta waktu beliau, awalnya saya ragu, aduh ini bisa nggak nih Pak Bambang ya, Pak Bambang lagi sibuk begini, tapi ya itu tadi, Pak Bambang orang yang sangat luar biasa, rendah hati sekali, dan beliau langsung balas
Siap Kawi, kapan kita rencanakan? Ayo. Dan saya benar-benar sebagai pemuda, khususnya sebagai kader anggota Gema Budi, saya merasa sangat bangga sekali bisa mempunyai sosok Ketua Umum Gema Budi yang bukan hanya organisator, kemudian Ketua PHRI Provinsi Bangka Belitung, dan juga seorang anggota legislatif DPR RI Komisi 6. Thank you banget nih loh, Pak Bambang. Ya. Nah, tentu semuanya yang hadir hari ini, sesuai dengan tema kita hari ini, program pemerintah untuk masyarakat selama COVID-19. Ya, sorry. Oke, maaf. Ya, selama COVID-19 ada program yang telah disampaikan oleh Pak Bambang tadi, yaitu tentang paket stimulus dengan total kurang lebih 405 triliun. Ya, jadi itu program dibagi untuk 4 hal, yaitu jaring pengaman kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial, insentif pajak kur, serta jaring pengaman ekonomi. Dan tentunya ini menjadi perhatian dari pemerintah kepada masyarakat agar kita semua, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dari sisi entrepreneur, ya, para pengusaha, bagaimana kita selalu bersinergi, saling mendukung program satu sama lain untuk memutus mata rantai ini. Dan mudah-mudahan di bulan Juni ini nanti situasi bisa kembali lebih normal, kita bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi, sehingga kita bisa menyusul kembali ke pertinggalan kita beberapa bulan sebelumnya. Dan sekali lagi, thank you semuanya yang sudah meluangkan waktunya atas kehadirannya. Semoga sehat selalu untuk Anda, sukses selalu, dan sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya. Sekali lagi, thank you Pak Bambang. Ya, sehat selalu, sukses selalu. Semoga terus menginspirasi untuk kita semua. Thank you semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Thank you Pak Bambang. Mari. Thank you.